Sebenarnya awalnya saya nggak suka foto bareng terus diliatin badan karena kayak nggak pede ya. Halo semua, kembali lagi di Ngobrol Santai bersama Jordi. Di episode 1 bersama Reno, kita sempat bahas tentang S2-nya Reno, dia belum pekerjaan, dan berakhir dengan bagaimana dia sempat dibully karena strata pendidikannya. Nah, di episode 2 ini kurang lebih kita membahas suatu hal yang sama, tapi pembuliannya ini tentang body shaming. Nah, kenapa bisa sampai gue tahu Reno ini pernah dibully karena body shaming? Karena Reno ini punya satu akun TikTok yang sudah bisa dibilang menjadi influencer di Manado. Benar ya, Ren ya? Lumayan Lumayan lah. Nah, di video itu ada satu video yang menarik buat gue, dimana lu cerita tentang dulu lu sempat dibully karena berat badan lu, sampai akhirnya lu olahraga tetap dibully, sampai berubah tetap dibully. Nah, videonya kurang lebih seperti ini. I have insecurities. I try to ignore them, but it's hard when you feel you're not good enough. I am antisocial. I feel like everyone is judging me based off of what they see. But I'm perfect in all my ways. Don't matter what happened today, just shake it off and restart, because tomorrow's a brand new day. I'm positive and smart. I have a good heart, at least that's what I tell myself, to keep away the dark thoughts. Oke, Ren, gue mau denger langsung nih dari lu nih. Gue gak mau kayak dari video doang. Jangan-jangan karena kan bisa aja tuh di video itu lu cuma dramatisir aja, sebenarnya nggak gitu. Nah, gimana sih ceritanya? Lu cerita dulu. Oke. Awalnya kan memang saya ini nggak gendut-gendut amat kan kita kenal Iya. Waktu kuliah tuh Reno nggak terlalu gendut ya, kayak standar-standar aja sih gitu. Iya, seperti itu. Jadi awalnya saya itu nggak gendut-gendut yang bisa dikatakan seperti gila atau seperti itulah. Nah, terus saya mulai gendut itu setelah kelar S1 ya kalau nggak salah. Jadi setelah S1 itu kan makan udah nggak teratur, makan banyak. Terus biasanya kalau makan itu pagi, siang, malam, sampai tengah malam juga saya makan gitu. Jadi kayak satu hari 4 kali gitu. 4 kali makan. Terus itu bukan porsinya bukan hanya satu kali makan, tapi sampai bertambah sampai 3 kali juga. Oh, 3 kali tambah. Iya. Sekali ambil gunung juga. Bisa dikatakan kayak seperti porsi kuli gitu. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kalau misalnya satu kali makan 3 piring, 4 kali makan, berarti kurang lebih lu makan kayak 12 porsi makanan manusia normal lah. Kurang lebih lah gitu ya. Seperti itu. 10 sampai 12 porsi lah gitu. Oke, lanjut. Nah, setelah itu memang badan naik sih. Dari berapa dulunya, berapa saat jadi berapa? Awalnya kan pernah 63. 65. Itu standarnya tuh, maksudnya normal-normalnya. Ya, terus karena kan tinggi saya juga 165 atau 164 lah. Oke, 164. Nah, terus awalnya merasa sih kalau badan ini kayaknya udah mulai berat. Bukan cuma badan juga sih merasa berat, tapi beban hidup. bukan beban hidup sih, tapi Pak busana untuk digunakan kayaknya udah jelek kalau dilihat di kaca atau di kamera, di karena udah kesempitan itu. Jadi celana pun begitu. Jadi kayak baju yang dulunya lu pakai pas, terus sekarang tuh jadi kayak susah untuk dipakai karena kayak kancing aja menyerah gitu. Kayaknya udah berteriak karena terlalu gendut yang ampuni aku. Akhirnya kayak bully sendiri ya dirinya. Terus sebenarnya nggak pernah, meskipun sadar tapi nggak pernah mau untuk oke, gue diet. Nggak pernah kepikir untuk mau diet atau apa ya. Istilahnya kan makan ya makan, kan kita hidup juga untuk makan. Kenapa harus diet ataupun ada juga yang bilang
Tunggu gimana? Hidup untuk kalau gue sih makan untuk hidup. Reno hidup untuk makan. Oke. Nggak apa-apa. Kita nggak harus prinsip sama kan. Iya. Gue makan biar gue hidup. Reno hidup biar dia bisa makan. Jangan dibully ya. Oke. Masuk akal. Oke, jadi setelah itu nggak peduli ya seperti yang saya katakan tadi. Jadi pusing amat lah hidup gue. Iya. Kasih makan orang tua gue, jadi gue nggak peduli aja. Gitu ya. Nah, terus memang ternyata setelah dilihat badannya udah kayak gajah ya ternyata, tapi nggak peduli lagi, cuek, punya cuek bebek. Terus ada tampilan keluarga saudara sepupu sih, saudara sepupu saya nikah, terus kita foto bersama itu. Foto bareng nih. Sebenarnya awalnya saya nggak suka foto bareng, terus diliatin badan karena kayak nggak pede ya, kayak nggak pede dengan badan yang kayaknya besar nih kalau di kamera. Jadi biasanya mau hanya selfie, jadi nggak kelihatan badan karena takutnya badan saya itu ya jadi kayak latar belakang gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, jadi setelah merasakan hal demikian, itu saudara saya itu yang nikah itu di bulan November. Nah, nanti saya kasih foto saya itu ke nanti Bung gua Jordi. tampilin juga. Nah, terus setelah melihat gendut juga ya ini. Nah, gendut juga. Akhirnya bukan cuma karena bulian juga sih mau diet, tapi karena niatnya karena bulan Februari itu saya mau wisuda. Wisuda S2 nih. Ya, S2. Takutnya kan nanti setelah pakai jubah atau bisa dibilang toga itu, takutnya besar ya, kayak kelihatan kayak nggak cocok lah kalau di kamera. Jadi kayak pakai horden gitu. Ya seperti itulah. Terus akhirnya berusaha untuk mau diet. Akhirnya disitu kayak gue mau diet nih. Jadi untuk diri sendiri ya, bukan karena orang ngomong akhirnya lu berubah. Jadi lu diet karena lu nyadar badan lu tuh udah melebihi yang Tuhan izinkan gitulah. Ya, terus kayak nggak layak ya. Kayak nggak layak jadi manusia gitu. Oke. Terus saya akhirnya awalnya diet makan. Diet makan tuh gimana maksudnya? Makan karbohidrat dikurangi. Jadi yang dulu nasi yang saya katakan tadi porsi yang besar. Nah, setelah itu saya ganti pola makan saya. Jadi pola makan saya itu dari jam 9 jam 9 sampai jam 11 atau jam 12 siang lah. Pokoknya setelah di jam itu saya harus makan. Jadi makan pertama di satu hari itu jendela makannya jam 9 sampai jam 12 siang. Enggak, jam 10. Jam 10 terus sampai jam 12 siang. Jadi jendela makan itu makan pertama itu 10 sampai jam 12 siang. Nah, terus itu makan itu hanya 1 sendok nasi. Satu sendok nasi centong atau nasi satu sendok makan. Satu sendok untuk ambil nasi. Centong nasi. Tapi hanya 1 kali, jadi nggak bisa ditambah 2 kali. Jadi hanya 1 kali. Tapi sekali ambilnya gunung. Enggak lah, jadi seporsi yang secukupnya yang bisa makan lah untuk nasi. Terus setelah itu lauknya seperti biasa sih, saya makan ikan goreng, sayur, tapi banyakan di sayur sih. Jadi saya banyakin di sayur biar kenyang. Jadi bukan kenyang karena nasi, tapi kenyang karena sayur. Awalnya seperti itu. Sampai sekarang juga sih bukan awalnya seperti itu. Sampai sekarang saya melakukan hal demikian. Terus makan lagi saya mulai itu jam 3 sore. Sampai jam 5. Tapi ini bukan sampai maksudnya dalam 2 jam berturut-turut makan terus enggak. Bukan bukan ke buffet gitu, bukan ke Hanamasa. Jadi antara makan itu di sekitaran jam seperti itu. Saya lakukan juga hal demikian seperti makan yang jadi menunya sama. Bukan menunya yang sama, tapi cara makannya yang sama, disamakan. Jadi gua recap ya. Jadi pola makan lu rubah. Lu makan jam 10 sampai jam 12. Antara jam 10 sampai jam 12 lu cuma boleh makan 1 kali. Habis itu dari jam 3 sampai jam 5 lu cuma boleh makan 1 kali. Dan itu nggak boleh tambah. Nggak boleh tambah. Terus sayurnya dibanyakin, dagingnya didikitin, nasinya cuma 1 centong nasi. Gitu. Kayak gitu terus. Malam nggak makan lagi? Makan untuk malam nggak sih. Tapi memang saya merasa awal-awal diet memang sangat susah ya. Mau meninggal rasanya. Kayak gitulah. Jadi kalau untuk malam hari sangat dirasakan
perut keroncongan. Lambung nggak komplain tuh, lambung protes gitu, demo nggak? Kayaknya demo juga Lambung sih, demo. karena awalnya kan nasi yang makan kayak gini terus sudah dikurangi. Jadi kayaknya lambung yang awalnya udah besar dan menerima besar akhirnya menerima kecil. Jadi kayaknya- lambung gembel sekarang. Jadi dia kayak susah untuk menerima. Jadi setiap malam itu perut keroncongan. Oke. Mungkin bagi teman-teman merasa terus nggak rasa lapar. Terus apa Iya, yang nggak sakit mah gitu maksudnya. Palingin pertanyaan terus gitu. apa disiasati supaya nggak makan gitu pas malam. Jadi saya ya minum air. Oh, kalau air boleh terus-terusan. Air mineral ya, Oh, oke. minum air mineral tapi dicampur dengan air Tikus. panas, bukanlah air panas, Air panas. supaya airnya hangat. Jadi bukan air yang dingin tapi air hangat. Oke, Gitu. minum air hangat. Oke. Jadi saya lakukan itu setiap malam kalau udah merasa lapar atau perut keroncongan. Ganjel sama air minum. Air minum ataupun buah-buahan sih. Oh, kalau buah boleh nih. Nah, tapi awalnya saya pokoknya nggak makan sama sekali. Mau buah kalau udah malam nggak mau makan. Oke. Jadi saya fokus benar-benar makannya itu terakhir itu jam 5. Jadi nggak pernah makan sama sekali. Oke, Kalau- itu lu lakuin berapa lama? awalnya itu kan mulai dari November sampai Desember. Terus Udah kelihatan belum? belum ada perubahan sih. Memang belum ada perubahan. Terus mama kasih solusi ya kepada saya. Jadi solusi gimana kalau kamu jogging, lari atau apalah oke. seperti Oh, itu. jadi dari November ke Desember itu lu cuma pola makan di rumah tapi Iya. nggak ada aktivitas, Nggak ada aktivitas. olahraga yang lu lakukan. Pernah. Berarti hasilnya gitu. Bukan valid sih, tapi setidaknya kayak Lambat. iya lambat. Oh, oke. Kemungkinannya sih lambat. Iya. Berguna juga sih untuk diet, makan juga karbohidrat Oke. dikurangi gitu. Tapi ada yang bully nggak pada saat nggak berubah kan? Lu bilang nggak gitu berubah kan tadi? Ah. Kira-kira ada yang bully nggak pada saat itu? Awalnya kan mereka nggak tahu kalau saya diet. Oh, nggak ada yang tahu nih. Jadi lu masih jadi kayak diem-diem kan aja gitu. kalau makan kan itu belum ada yang tahu. Kan Oke. kalau untuk setelah nanti yang pas saya olahraga itu baru mulai ada pemulihan. Oke, coba ceritain olahraga gimana Nah, nih? jadi setelah olahraga saya mulai itu di Desember di minggu kedua kalau nggak salah itu. Desember di minggu kedua. di minggu kedua saya mulai olahraga. Oke. Kan saya itu orangnya bukan paling nggak suka sih olahraga tapi Males lah bangun istilahnya. pagi. Malas bangun pagi. Karena dulunya main game terus nanti tidurnya nanti jam 4 pagi atau jam Oh, 3 jadi kayak pagi. pola tidur pun waktunya tuh berantakan banget gitu. Kacau itu. Jadi saya bangunnya otomatis pasti udah jam 10 atau jam 11 yang sebelumnya. Nah, setelah itu karena merasakan hal demikian, jadi saya mulai jogging di minggu kedua. Oke. Nah, jadi pagi-pagi itu barengan mama ke kantor, saya antar ke kantor, terus saya langsung jogging di Manado itu lapangan KONI. Lapangan KONI, Nah, oke. itu memang Lapangan untuk olahraga lah. Untuk olahraga, atlet-atlet Manado juga kan sering latihan di situ. Jadi buat motivasi dengan harapan body ini body bisa kayak berubah. mereka. Jadi setiap ngelihat mereka, aduh kayak semoga body saya kayak mereka gitu. Oh, oke, Jadi oke. Ada motivasi sendiri lah. Motivasinya saya juga Kak. Karena mau apa? Dapetin cewek. Itu juga mau sih. Oh, iya. Karena itu juga, tapi yang paling utama itu karena mau pakai toga. Oh, oke. Saya katakan nggak. Jadi motivasi itu. Jadi setiap mau lari nggak boleh berhenti demi toga. Demi toga. Keren saat dilihat. Nah, terus 1 bulan pertama dan 2 bulan dan kemudian bulan kedua saya lakukan hal demikian, tapi juga setiap sore saya juga selalu melakukan aktivitas. Jadi berenang, main bulu tangkis, pokoknya melakukan aktivitas. Jadi intinya olahraganya tuh lu nggak pandang bulu, mau pokoknya mau lari, Nah, iya. mau kejar layang-layangan putus, lu hajar semua ya. Yang penting berkeringat, Yang penting keringat, Yang penting berkeringat. Nah, setelah itu saya lakukan itu sepanjang Desember terus sampai Januari. Untuk penurunan signifikan selama olahraga lari itu kan saya selalu story. Sengaja sih di story biar orang bisa lihat perkembangan Oke. saya kayak gimana dari jadi motivasi juga sih mau nunjukin bahwa dari awal saya olahraga saya akan terus untuk olahraga. Iya. Gitu. Jadi setelah itu banyak di situ mulai ada pembulian. Oke, berarti sebelum lu olahraga orang udah boleh bilang badan lu kayak dinosaurus gitu kan. Tapi pas lu udah mencoba olahraga dan makan, dibully juga. Oke. Jadi kayak nggak ada signifikan untuk kelihatan badan turun gitu. Mereka bilangnya gimana? Kalau untuk bahasa Manado sih mereka bilang gini,
sudah juga ngana mau diet atau sudah juga ngana mau olahraga rupanya ada turun ngana. Jadi kalau bahasa mana nggak usah diet, nggak usah olahraga, kamu nggak turun tuh ya, nggak berubah kok gitu, nggak ada gunanya lah gitu. Begini, kamu udah lelah dan sebagainya. Itu yang ngomong teman dekat atau teman nggak tahu dari teman mana? dekat ataupun teman-teman di Instagram ataupun teman-teman di WA, karena kan sering aku story kan, saya story sering di story juga. Jadi ya dibully-bully sih. Boleh. Tapi lu gimana? Lu gimana? Lu bodo amat atau lu udah mulai down atau gimana? Kalau untuk down nggak merasa down sih, karena motivasi saya juga kan karena mau pakai toga. Bukan Jadi, untuk bikin mereka senang, bukan jadi ya? bukan buat manusia itu senang gitu. Ya, jadi ya. pusing amat lah dengan perkataan mereka. Jadi saya tetap untuk olahraga dan diet. Oke. Jadi sepanjang itu diet. Awalnya sih pernah berpikir, iya juga ya, hampir berpikir kata-kata mereka, iya juga ya, kayaknya nggak kurus-kurus nih saya, nggak pernah kurus ini, tapi tetap mau untuk melakukan hal demikian karena menurut saya sehat juga kan, bukan juga harus kita kurus atau apa, tapi olahraga juga kan untuk menyehatkan tubuh kita juga. Betul. Tuh. Jadi ya, berpikir seperti itu. Nah, setelah bulan ke Februari itu bulan ketiga. Oke, bulan ketiga dari olahraga kan? Nah, mulai merasakan sih, kayaknya udah mulai turun nih. Celana-celana yang dulu sempit udah mulai pas bolehlah, bukan pasti tapi bolehlah udah bisa masuk kancingan, udah mulai bagus. Dulu kancingan saya udah bersahabat lah dengan kancing celana lah gitu. Dulu kancingan saya selalu kelepas, red pecah gitu. Atau apa ya bahasa gaul-gaul Jakarta. Apa ya, kayak gue ngerti, jadi kayak misalnya kancing lu tuh lu pakai peniti gitu. Ya kan biar kesambung. Gitu kan? Biar pakai peniti kan? Seperti itulah. Jadi Februari itu udah mulai merasakan udah turun nih gitu. Jadi celana-celana udah mulai pas lah. Nah, setelah itu awalnya kan paling takut foto satu badan. Biasanya kan lu ngumpet di belakang orang kan, ngumpet di belakang orang atau selfie karena takut. Selfie kan bisa diedit, dipotong dagunya gitu kan. Oh, gitu caranya. Terus nggak begitu juga sih. Nah, terus setelah itu saya memberanikan diri itu waktu temen nikah di bulan Maret lah. Temen kuliah. Iya, temen kuliah S1 waktu itu. Mulai minta foto. Jadi foto saya dong gitu. Setelah foto, kayaknya badan ini mulai ada enak perubahan nih. Jadi enak dilihat di kamera gitu. Dulu nggak enak ini dilihat di kamera. Dulu nggak bikin nafsu lah. Sekarang udah mulai membuat hormon wanita meningkat, ya kan? Maupun yang homo udah mulai kencang celananya. Pokoknya seperti itu. Terus foto. Nah, first time saya foto satu badan, terus taruh di sosial media. Awalnya di FB sih. Ya, pasti kan ini ada perubahan, pasti kan nggak dibully dong. Pasti dong nggak dibully. Nggak, tetap ada yang bully. Masih dibully. Jadi memang ada yang respon, udah mulai turun nih badan. Oke, jadi ada yang positif. Ada yang positif. Tapi ada yang banyak ya. Ada yang bilang, efek kamera tuh, angle-nya tuh yang bagus. Itu teman Anda? Teman-teman di Facebook, teman yang kenal juga tapi udah jarang ketemu. Berarti masalah Anda itu bukan di makan atau di olahraga ya? Masalah Anda tuh harus ganti temen kayaknya, bukan ganti pola makan. Mungkin. Terus. Jadi akhirnya tetap ada yang ngebully sih. Mungkin efek kamera atau seperti yang bilang angle lah. Angle. Jadi kelihatan kurus. Nah, jadi mulai nggak peduli deh. Apalah perkataan mereka, nggak pusing. Jadi tetap melakukan hal demikian. Tapi di bulan Maret itu bukan saya putuskan untuk berhenti lari pagi sih, jogging pagi. Oh, ini udah berhenti, udah sekarang udah enggak nih? Kalau ini masih ada, tapi yang di bulan Maret memang udah hilangin untuk lari pagi karena gara-gara corona. Oh ya benar. Karena pas itu kan jangan-jangan badan binaraga tapi paru-paru kan itu. Jadi pas karena itu corona, jadi belum mulai takut untuk lari pagi di KONI ataupun di mana-mana karena hal demikian. Nah, tapi saya tetap lakukan olahraga bulu tangkis di kompleks sih. Nah, kompleks main-main gitu biar tetap ada keringat keluar. Ada energi yang dibakar, lemak yang dibakar. Kalori yang dibakar ya. Seperti itu. Jadi
tetap melakukan sih di sore hari gitu, tetap melakukan hal demikian. Dan untuk pola makan juga tetap melakukan hal demikian. Nah, setelah itu mulai merasakan bahwa celana-celana yang dulu sempit kan, terus Februari pas. Nah, setelah di bulan April itu udah mulai melorot. Berarti makin kurus lagi nih. Makin kurus. Jadi mungkin di kamera kelihatan kamu tetap gendut, tapi kalau teman-teman lihat yang sebelumnya, ini cuma efek baju aja kok gitu. Efek jaket aja, ini sebenarnya kurus dia. Ini ototnya berasa banget bukan gitu. Kurus tapi turun. Kalau kurus kalau dibandingkan foto yang dulu kan gitu. Ya. Nah, terus celana-celana yang dulu melorot. Jadi yang dulunya saya nggak pernah pakai ban atau apa ban pinggang. Ban pinggang nggak pernah sama sekali pakai ban pinggang, karena buat apa pakai ban pinggang sedangkan celana aja sempit. Dulu pakainya ban truk. Dulu ya, terus ban kontainer. Lebih puas kan. Ini bully ini. Padahal topiknya jangan membuli. Terus itu bercanda. Terus setelah itu udah nggak susah ya untuk pakai celana-celana yang dulu karena mulai melorot. Jadi udah pakai ban pinggang. Jadi kaget, kok saya udah mulai pakai ban pinggang ya. Dulunya nggak pernah pakai ban pinggang, sekarang udah. Terus kemeja yang dulu hampir mama saya kasih ke orang lain karena udah pas ke kancing udah nggak bisa. Jadi saya coba lagi. Siapa tahu bisa pakai ya. Ternyata teman-teman penasaran ya. Udah bisa kepake lagi semua. Nggak jadi dibuang. Nggak jadi dikasih orang lain. Nggak jadi dihibahkan. Coba lo lihat dosa yang lo buat. Berapa anak-anak yang tidak mampu tidak mendapatkan celananya. Lu sekarang lihat kan, karena lu kurus, banyak anak yang mampu di jalan. Pantes di jalan Manado tuh banyak anak-anak yang mampu nggak pakai celana. Itu harusnya berkatnya dia, lu pakai lagi. Bukan karena saya sih itu. Jadi akhirnya ternyata udah mulai turun badan. Terus foto sekarang udah pede. Ada yang sampai DM-an. Cewek bilang udah kurus ya gitu. Jadi mantan udah nyesel. Sekarang lo nyesel kan. Jadi udah mulai pede untuk posting di Instagram, Facebook, TikTok. Jadi sampai ada yang bilang, udah mulai aktif nih masukin foto di Instagram. Yang dulunya kayaknya jarang, feed Instagram hanya 1-2 foto. Sekarang udah mulai 3 lah, 4, 5. Karena udah pede dengan foto satu badan ya, karena badan udah enak lah pokoknya dilihat. Nanti teman-teman lihat aja di Instagram. Betul. Nanti gua masukin Instagramnya Reno apa. Setelah itu sampai saya membuat TikTok. Cerita TikTok itu memang dari awal saya mulai bekerja kerja untuk diet, olahraga dan makan, terus sampai badan udah mulailah sekarang udah mulai enak lah untuk dilihat. Ada sih yang bilang belum kurus-kurus amat sih, tapi setidaknya udah enak untuk dilihat kamera. Betul. Nah, kira-kira nih lu ada nggak nih kalimat-kalimat motivasi untuk teman-teman kita yang dibully? Mungkin bukan mau, ada kan yang kayak gue dulu kurus banget, gue juga dibully gitu. Jadi yang dibully bukan cuma orang gendut mau kurus, orang kurus mau gendut juga dibully. Lu ada nggak kayak kalimat motivasi atau apa kayak buat orang-orang lupa mereka gitu? Sebelum saya mau kasih motivasi, saya juga mau bilang sih, banyak teman-teman yang sebenarnya saya buat konten taruh di Facebook, Instagram ataupun taruh di TikTok tentang penurunan badan. Banyak yang bilang alay lah mau nunjukin. Padahal itu saya berikan motivasi untuk teman-teman yang ada di luar, bukan jadi mungkin targetnya bukan mereka tapi orang lain yang di luar, yang kayak silent voice gitu, kayak mereka tuh merasakan apa yang lu rasakan ya. Jadi itu istilahnya mau buat teman-teman yang di luar agar termotivasi terhadap perubahan saya. Jadi perubahan itu bukan harus karena gendut jadi kurus jadi gendut, tapi hal-hal yang lain juga, baik pembulian dari teman-teman yang dibilang cacat gitu. Iya, muka lu jelek. Jadi jerawatan. Jadi bapak lu menikah lagi gitu. Sebagainya. Jadi jangan terpengaruh dengan perkataan orang lain. Itu sih sebenarnya konten yang di Facebook. Nah, terus kalau untuk mau motivasi ke teman-teman yang ada di manapun teman-teman berada, motivasi saya sih
intinya kalian jangan terlalu mendengar hal yang perkataan dari teman-teman. Mungkin bisa didengar, tapi buatlah itu sebagai hal yang positif, bukan yang negatif. Kalau teman-teman ambil negatifnya, teman-teman otomatis pasti akan merasa insecure dengan diri sendiri. Teman-teman udah nggak mau bergaul atau dan sebagainya, bahkan sampai bunuh diri kan karena dibully. Karena apalagi kan banyak hal demikian sampai bunuh diri karena bulian dari orang-orang tersebut toh. Kan baik netizen di Instagram, Facebook dan media sosial yang lainnya. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa dibully, ambillah sisi positifnya. Nah, sisi positif yang saya rasakan hal demikian ini, saya lakukan hal positif ini. Jadi diet agar supaya orang-orang yang seperti kita bisa dihargai dengan apa yang kita dapatkan. Mungkin maksud lu kayak gini kali ya. Kayak ketersinggungan itu nggak diberikan tapi diambil. Jadi orang mau ngomong apa, kalau lu nggak ambil masukin di hati, ya udah lu gak bakal tersinggung gitu. Tapi kalau misalnya jadi mereka tuh nggak ngasih lu biar lu tersinggung. Jadi semua pilihan ada di tangan kita. Kita mau ambil tuh kalimat menyinggung itu atau kita nggak mau ambil. Mungkin gitu maksudnya Rena. Nah, seperti itu. Nah, itu kan motivasi untuk yang Teman-teman merasakan dibully. Harus Sekarang ada nggak kalimat untuk orang-orang yang mungkin begini, kita nggak mau bilang bully ya. Nah. Mungkin maksudnya dia itu bercanda. Iya, Karena bukan maksudnya kayak udahlah gua sama Reno tahu lah maksud gue bercanda, nggak mungkin dia sakit hati. Cuma kan dia nggak tahu kan dalam hati lu tuh gimana gitu, ya kan? Nah kira-kira ada nggak kalimat-kalimat buat teman-teman kita atau teman-teman lu atau misalnya orang di luar sana yang merasa gue nggak bully kok, gue cuma bercanda doang gitu, ada nggak? Iya. Untuk teman-teman yang hal demikian, kalau dari saya harus tahu tempat ya kalau untuk mengatakan hal demikian, karena pribadi orang-orang kan berbeda-beda. Jadi kita harus tahu, oh dia ini bisa nggak dia ajak bercanda, atau bisa nggak dia diajak seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Jadi kita harus tahu menempatkan diri kita bagaimana untuk mengatakan hal kepada orang-orang tersebut. Karena ada orang tersebut bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima. Dan kita nggak tahu tuh bedanya di mana tuh kan. Orang ini gimana, orang itu gimana. Mungkin bagi teman-teman bercanda, tapi bagi dia merasa sakit dengan hal demikian. Betul. Jadi untuk teman-teman yang di luar sana yang sering ngebully ataupun nggak bercanda harus tahu untuk menempatkan diri dan tahu untuk berkata-kata yang mana yang harus dipilah-pilah lah istilahnya, mana yang baik dikatakan ataupun mana yang tidak baik untuk dikatakan. Mungkin boleh bercanda, tapi mungkin coba kalimat candaan itu dijadikan motivasi. Seperti itu. Ya kan? Misalkan mungkin, Ren, kayaknya lu udah mulai berisi. Mungkin udah mulai sukses nih kayaknya nih. Padahal lu mulai berisi, olahraga sama-sama yuk. Jadi kan kayak gue memberikan oke, mungkin ada kalimat negatif di mana udah mulai berisi lu gitu. Cuma mungkin lebih ke yuk olahraga sama-sama. Jadi ajakan untuk melakukan hal positif. Ya kan? Daripada kita cuma kayak ngomong negatif tapi nggak memberikan dampak positif ke orang itu, nggak mengajak untuk orang itu mau maju. Yang lu mending langsung ngomong gitu, lu mending mati aja. Ya kan? Gimana? Mendingan diam deh. Mendingan diam aja, benar. Daripada memberi masukan yang hal yang negatif. Lebih baik diam aja. Benar. Nah, sebelum kita tutup, ada kalimat terakhir atau ada pesan-pesan untuk penonton kita? Untuk semua teman-teman yang nonton channel ini, saya pribadi mau bilang lagi, jangan merasa kalian sendiri, jangan merasa kalian paling jelek, jangan merasa kalian nggak kepake. Kalian berharga kok. Kita semua ini berharga di mata Tuhan. Jadi jangan insecure dengan diri sendiri, tetap bangga dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mau kurus, mau gendut, mau hitam, mau putih, ataupun mau sipit, ataupun mau mata yang bilang besar, gak usah pusing. Berarti itu yang terbaik yang Tuhan berikan ke kita masing-masing. Jadi tetap semangat untuk menjalankan hidup. Jangan pernah merasa kalian sendiri. Oke, mantap. Gue cuma mau bilang gini, Ren, kalau misalnya ada orang yang nonton ini terus pengen ngobrol-ngobrol sama lu karena mungkin mereka ada mungkin ya sedikit mental issues gitu, boleh nggak? Boleh dong. Boleh kan, lu bisa motivasi dong. Siap. Oke. Karena udah banyak sih yang setelah saya tunjukin saya dari gendut jadi kurus, banyak yang DM masuk. Oh, kayak nanya tips and trik gitu. Jadi saya tetap layani kok. Oke, siap.
Oke, itu aja dari kita. Makasih Reno atas waktunya. Oke Kak Jordi. Dan kalau Sama-sama. nanti ada video-video ke depannya mungkin tentang Reno, nanti gua undang lagi. Siap. Dan terima kasih semua udah nonton. Bye-bye. Dah.